soal hoax dan yang cara berpikir rendah dan berpikir tinggi itu hampir bersamaan. Hampir tidak bisa dibedakan. Ya, hampir tidak bisa dibedakan. Jadi melalui kegiatan ini agar kami bisa membedakan mana yang hoax, mana yang. Ada lagi yang ingin, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanpa mic saja, kan kita baru kecil ini Pak. Oke, tidak apa-apa. Kalau mic-nya agak dijauhkan Pak supaya tidak terlalu. Terima kasih. Gitu. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada kesempatan ini terima kasih. Yang saya ingin tahu, kalau di internet sudah banyak aktivitas tentang hoax, tapi saya di sini sesuai dengan jurusan saya, jurusan ATPH, yang biasanya terkendala dengan pembuatan soal-soal hoax. Pada apa yang Anda tahu tentang soal hoax, sesuai dengan mata pelajaran produktif, berarti tentang pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi pemecahan masalah, soal pemecahan masalah ya. Oke, terus apa? Keinginan kami pada kegiatan teknik ini mengharapkan bagaimana cara mudah membuat soal yang menyelesaikan masalah pada kehidupan yang dialami oleh siswa itu. Karena di lapangan biasanya berbeda dengan soal yang sifatnya normatif maupun adaptif. Oke. Pak, apa produktif apa? Produktif, Pak. Apa ATPH, Pak. Apa itu ATPH? Iya. Apa Agribisnis. Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Oke. Karena di bidang kami kan belum lama. Kami hasil dari karya janda. Terima kasih. Oke, masih ada? Kalau sudah merasa terwakili ya bilang saja. Oh, masih ada, silakan. Terima kasih. Langsung untuk yang ingin diketahui ya Pak, karena untuk yang sudah diketahui sudah terwakili. Betul, sudah terwakili? Ya, Pak. Yang ada di antara yang ada ya. Ya. Jadi yang ingin saya ketahui pada kegiatan hari ini yaitu tentang bentuk stimulus yang menarik bagi siswa untuk soal-soal hoax Pak, karena menurut kami di jurusan itu kami perlu mendapatkan banyak referensi yang stimulus yang bersifat relate dengan soal-soal yang akan kami kembangkan seperti itu. Jadi stimulusnya kami berharap itu relate, padat, singkat, mengingat efisiensi dari waktu ujian itu sendiri, dan ditambah lagi biasanya kemampuan literasi siswa kalau sudah stimulusnya terlalu panjang itu mereka akan mudah bosan untuk memahami suatu soal. Terima kasih Pak. Oke. Masih ada lagi? Keinginan? Sudah? Oke. Hanya itu ya? Apakah benar bahwa soal hoax itu memiliki stimulus, soal yang kemampuan berpikir tingkat tinggi, soal yang berisi tentang pemecahan masalah? Kalau pertanyaannya, kalau yang ini diketahui cara, berarti kan kita akan masuk ke materi. Nah, sekarang gini, semua Pak perangkat toh? Ada ya? Ya. Yang tahun-tahun lalu kan sudah? Ada ini, ada modul ya? Modul ajar ada? Modul ajar ada yang bikin juga RPP ya? Ada toh? Ada. Oke. Baru sudah melakukan penilaian sumatif kan kemarin? Sumatif ya? Sumatif pada kapan bikin sumatif? Sumatif itu mulai dari mana bikin soal sumatif? Ada berapa macam jenis penilaian? Formatif dan sumatif. Formatif itu kapan bikin? Kapan dilaksanakan sumatif? Ya. Di akhir pembelajaran. Akhir semester, apa lagi? Akhir capaian pembelajaran. Itu sumatif. Formatif. Sumatif. Nah, sudah bisa membedakan sumatif dan formatif. Jangan ini kacau dulu. Hati-hati.
Formatif itu kapan? Di waktu pembelajaran. Pada saat pembelajaran. Terus apa? Sumatif di akhir bab. Ya, di akhir satu tujuan misalnya. Nah, saya sementara ngajar ya. Saya akan ngajar ya. Bu, nanti kan Bu. Bu, sementara kita ngajar, saya ngajar. Kemudian saya memberikan soal pada anak-anak dalam proses. Itu sumatif atau formatif? Formatif. Oke, kan gitu ya. Di akhir pertemuan pertama, saya memberikan soal dalam bentuk kuis. Itu formatif atau sumatif? Formatif. Ya, Formatif. format. Satu tujuan pembelajaran itu 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama, di akhir pertemuan pertama saya kasih kuis. Berarti formatif. Pertemuan kedua, di akhir pertemuan juga saya memberikan kuis. Formatif sumatif. Formatif. Pertemuan ketiga, di akhir dari pertemuan ketiga saya memberikan soal. Itu apa? Sumatif atau formatif? Ya? Nah, dulu formatif itu ulangan harian. Ada. Sekarang formatif itu ulangan harian itu sudah masuk sumatif. Dulu sumatif itu kita kenal hanya semester ya. Mid semester termasuk sumatif ya. Lalu kemudian akhir semester itu sumatif. Sekarang tidak. Ulangan harian itu sumatif. Proses penilaian pada proses pembelajaran dan di akhir pembelajaran itu penilaian di akhir pembelajaran satu kompetensi atau satu tujuan disebut sumatif. Nah, oke. Jadi konsep sumatif itu formatif dulu. Paham? Ya. Saya kasih kuis di proses pembelajaran atau di akhir pertemuan pertama. Saya dapat nilai anak. Saya dokumentasikan. Didokumentasi. Didokumentasi nilainya. Nilai formatif didokumentasi. Ada. Sebagai bahan evaluasi. Nah, itu bedanya. Jadi itu hanya catatan-catatan saja. Kan itu kan formatif itu mengukur proses bagaimana respon anak. Kan formatif itu tujuannya untuk mendapatkan umpan balik, merupakan kegiatan pengukuran untuk refleksi buat guru maupun siswa. Apakah perlu merubah metode, apakah perlu mengembangkan model pembelajaran lain untuk memperbaiki proses tujuan daripada formatif. Tapi kalau sumatif mengukur ketercapaian tujuan dari bedanya. Hanya dikenal dua itu. Bapak berani Bu? Sehingga dalam satu semester itu sumatifnya berapa? Tergantung kan? Tergantung Pak. Gitu ya. Ini banyak sekali soal tentang ini, tapi gini. Saya akan coba cara yang paling ringkas ya. Kan sudah melaksanakan toh? Kan saya tanya-tanya. Oke, ada soal Dorong bikin kartu? Ada buat kartu, ada kisi-kisi, ada kisi-kisi, ada kartu. Nah, nanti ditampilkan sebentar. Di ujian semester. Ya semester kan kemarin ada soalnya dong. Ada. Nah, soal itu kan dia kartu soal ya. Ada kartu Ada soal. disimpan loh ya. Nah, kartu soal itu. Oke. Tapi begini, sebelum ke sana kita kesini dulu Bu. Tugas guru itu cuma 3: merencanakan, melaksanakan, dan menilai. Melaksanakan pembelajaran, merencanakan pembelajaran, ya ya. Kemudian melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan penilaian pun itu ada tahapan. Merencanakan penilaian, melaksanakan penilaian, dan menindaklanjuti hasil